Jadi bukan yayasan yang ngeprank. Emang permintaan mereka. Mencantumkannya cuma satu nama doang, satu rekening doang. Harusnya kan 2 rekening dong, yayasan sama dia dong. Coba bayangin. Dan bener kan, dikonfirmasi lagi di podcast keduanya. Podcast keduanya di Denny Sumargo ya. Dia bilang, kenapa Gus kamu uang ini yang masuk di rekening kamu ini kamu pikir ini uang kamu? Iya kan, ini kan beda. Coba, berarti udah ada niat di awal ya. Lu mau mencoba memisahkan diri dari yayasan lu ya. Bermasalah guys, kenapa? Karena itikatnya tidak baik dari awal. Padahal di awal yang mengenalkan itu, membuka pintu, memberikan jalan itu adalah yayasan. Yayasan yang membuka jalan. Tapi ternyata mereka belok di tengah jalan. Dan yang bikin keselnya para donatur adalah tidak mau mengusahakan yang terbaik. Dia bilang 35 juta nggak cukup. Itu nggak cukup karena itu cuma tindakan di awal bayarnya. Nah karena kita pikir nggak cukup juga, udah gitu udah kepake Grab katanya gitu kan, buat kesana kemari. Makanya kita ambil BPJS. Padahal udah pegang uang cash. Betul. Dan oh ya, benar. Fanny, benar. Jadi ada yang komen ke aku. Dia bilang gini, oh berarti ini Agus ketipu dong sama yayasan. Iya kan? Karena bikin yayasan menyiarkan gitu ya untuk rekeningnya rekening pribadi. Gue bilang sama dia, kamu kebalik. Justru yayasan itu pakai rekening yayasan, tapi mereka yang minta biar cepat pakai rekeningnya Agus. Yayasan mengiyakan saking kasiannya dan nggak ada pikiran-pikiran yang negatif, nggak netting. Ya udah deh. Nah, waktu di YT dibuka tuh 2 rekening kan, yayasan sama langsung yang ke Agusnya. Tapi di podcastnya Kodensu, si Agus family ini, Agus dan family ini cuma mencantumkan 1 rekening. Coba mencantumkan hanya 1 rekening. Dan ini kaget banget dong timnya yayasan ini, si Tenovi dan timnya ini setelah tayang Kodensu. Begitu tayang loh, di ujung acara lah rekeningnya cuman rekeningnya dia doang. Jadi bukan yayasan yang ngeprank. Emang permintaan mereka. Mencantumkannya cuma 1 nama doang, 1 rekening doang. Harusnya kan 2 rekening dong, yayasan sama dia dong. Coba bayangin. Dan bener kan, dikonfirmasi lagi di podcast keduanya. Podcast keduanya di Denny Sumargo ya. Dia bilang, kenapa Gus kamu uang ini yang masuk di rekening kamu ini kamu pikir ini uang kamu? Iya kan, ini kan beda. Coba, berarti udah ada niat di awal ya. Lu mau mencoba memisahkan diri dari yayasan lu ya. Bermasalah guys, kenapa? Karena itikatnya tidak baik dari awal. Padahal di awal yang mengenalkan itu, membuka pintu, memberikan jalan itu adalah yayasan. Yayasan yang membuka jalan. Tapi ternyata mereka belok di tengah jalan. Dan yang bikin keselnya para donatur adalah tidak mau mengusahakan yang terbaik untuk matanya dulu. Tetapi malah transfer ke sana kemari, bagi-bagi duit. Dan matanya terbengkalai, akhirnya apa? Sekarang ngakunya buta total. Ya kan? Gue tuh pengen banget ya denger ya dari dokter. 5, dokter kan yang paling tahu ya. Karena nih kalau mereka-mereka yang ngomongnya
punya BPJS. Dokternya bilang nggak bisa, 35 juta nggak cukup. Gue pengen tahu para dokternya ini. Tapi apakah dokter disumpah ya? Disumpah jabatan ya, nggak boleh ngomong ya? Fiona, thank you. Joko, thank you. Apakah dokter dapat sumpah jabatan kali ya? Nggak boleh ngomong dokter. Jadi terang benderang gitu loh. Para donatur minta uang dikembalikan mah mimpi aja, para donatur nggak bakal bisa. Fiona, Kak Usu, nggak bakal bisa saya di ngembaliin uang begitu. Gimana ngembaliinnya? Fafa Mama, thank you Fafa Mama. New, Retno, makasih Retno. Gimana cara ngembaliinnya? Orang yang donasinya banyak banget, mungkin ada 1000 orang kali. Ini William, thank you. Gue rasa nggak bakal bisa lah kalau ngembaliin say. Gimana caranya? Dan juga kan secara hukum kan nggak ada hukumnya itu masalahnya. Kenapa sih Farhat Abbas ngotot? Karena dia tahu nggak ada pasal yang mengatur donasi kayak gitu loh guys. Yang udah kita sumbangin itu tuh nggak bisa dibalikin ke rekening kita lagi. Paling bisa ya digunakan buat yang lainnya yang penting. Ya buat yayasan itu apa? Yayasan punya program apa lagi nih? Kayak gitu aja. Tapi kalau ngembaliin ke satu-satu rekening nggak mungkin lah guys. Ada yang nyumbang 5.000 balikin potongannya kena 2.500 lu gimana? Aduh, bikin repot aja. Bikin repot aja masing-masing ada yang ke sono BRI, BCA, ada yang ke Mandiri, ada yang ke Permata. Ya Allah ya Robi. BNI apa? Nyumbang 5.000, potongan 2.500. Apa sih? Bikin capek itu malu udah lu. Gak usah balikin ke kalian lagi yang kita ini nyumbang, biarin aja diatur yayasan. Jadi kan pahalanya ngalir. Gitu loh guys. Nutisi, thank you Nutisi. Thank you. Apa kenapa Mami Zanzabella kenapa? Kopinya makasih udah ngasih kopinya Fiona. Thank you Fiona udah ngasih kopi Mamski ya. Yemi, thank you Yemi. Absent Love Orange. New TC, thank you. Medina. Scorpio. Ricky, thank you. Iya, apa? Eva, makasih. 50, thank you. Yulin, thank you. Has. Untung saya cuma nyumbang 20.000 katanya. Udah ikhlasin aja. Yang ngomong ikhlasin aja namanya donasi hak yang terima kesel Mams. Emang iya kesel. Tapi maksudnya Mamski, kalau udah sampai di yayasan kan udah. Yang penting nanti bisa disalurkan buat yang lainnya. Teh Novi mah amanah, orangnya nggak bakal dipakai buat pribadi. Percaya sama Mamski deh. Luka, dia aja dari YouTube-nya aja udah berapa penghasilannya guys. Itu kamu nggak lihat penontonnya jutaan itu YT-nya. Justru kayaknya uang dari YT bakalan ditaruh ke yayasan sama Teh Novi. Nggak mungkin ngambil dari uangnya donasinya orang-orang. Zanzabella juga tuh. Tes rambutnya. Lu aja tes sendiri lu, tes kodam. Lu tes kodam gitu no. Heboh sendiri. Ribet aja sendiri. Apaan sih? Orang lagi punya masalah yang lebih penting suruh tes. Urin udah, ngabis-ngabisin waktu orang aja, ngabis-ngabisin duit orang. Bayar tes itu emang nggak bayar apa? Sekarang lah suruh tes rambut lah, tes apa? Tes DNA. Cek apa? Cek kodam. Kamu aja sendiri tes sono. Kasian loh orang lagi punya masalah dapat LP. Orang udah di LP-in. Coba bayangin. Kurang sabar apa tuh Novi Pratiwi itu. Udah dapat LP. Belum sedih mikirin bantu orang kok gua malah dipentung. Nolong orang malah kena pentung. Kan kayak gitu kan? Thank you loh guys, udah achieve guys. Achieve loh. Ya Allah, alhamdulillah berkah selalu ya buat teman-teman semua ya.
Terima kasih sayang-sayangnya Mamski. Thank you. Kakak Idayati, thank you so much kopinya, Kak. Ernai, janda, thank you. Janda muda, makasih. Thank you janda muda. Bukan nolongin anjing kejepit, nolongin ular. Ular kobra kejepit, diangkat batu dari ekornya matok. Itu. Iya, kamu Zanzabella, gue juga bingung deh sama lu deh. Ngapain sih lu suruh-suruh si Tenovi itu tes-tes rambut lagi? Urinnya udah dites negatif. Ngecek rambut, kalau nggak rambut kuku. Apa sih maksudnya? Kenapa? Kenapa rupanya? Bingung gue. Ada apa rupanya? Punya masalah pribadi sama si Tenovi itu kamu? Hah? Hasilnya juga udah negatif. Ya udah sih, orang udah meluangkan waktunya, sekarang udah pergi tes rambut. Hasilnya negatif lagi, lu masih cuap-cuap juga. Aduh, jangan salahin netizen ya kalau kamu diserbu ya. Jangan salahin netizen lagi. Iyalah, gak karu-karuan statementnya tuh, statement ngawur, ngaco semua. Yang narkoboy, yang nuduh yayasannya gimana-gimana, alamat gimana-gimana. Ina inu. Gak mungkin orang itu mau terekspos dengan YT-nya yang udah viral, jutaan penonton, jutaan subscribers. Kalau bikin suatu badan usaha atau bukan badan usaha ya, itu lebih kepada apa sih kalau yayasan itu non profit ya, NGO kalau yayasan ya, bukan badan usaha. Badan usaha tuh PT, CV gitu. Terus viral kemana-mana tapi nggak valid gitu loh, nggak legit si yayasannya. Nggak mungkin, nggak sebodoh itu. Nggak sebodoh itu. Kalau orang punya yayasan nggak ada izin dan fiktif, nggak mungkin lah bikin YouTube. Lu gimana? Nggak mungkin. Ngapain? Apalagi udah sampai jutaan orang yang subscribe, yang nonton, juta-juta itu berapa itu uangnya? Kalian hitung sendiri deh. Iya, nyari-nyari kesalahan udah jelas-jelas nggak kebukti semua. Tak ada buktinya semuanya. Ngapain pula ya kan? Iya. Bang Bakol Daster, dengerin gue ya. Pansos aja kau Kalimi, nggak laku jadi gue. Kirain gue yang lu omongin. Pansos aja Kalimi jadi nggak laku. Nggak ngerti, nggak gini loh say. Dia mau Gumai, welcome Gumai. Ini Mamski masuk ini nih agensinya Gumai. Gini ya guys, dengerin ya guys. Orang itu mau pansos ya, Bakul Dasar itu hak mereka. Tapi jangan sampai bikin berita hoax, mencemarkan nama baik, berita mengada-ngada. Itu semuanya bisa kena undang-undang ITE, melanggar undang-undang ITE. Itu. Jadi bukan main-main loh. Sampai dilapor balik, ada manuver balik dari tim lawyernya yayasannya Tenovi ini. Kelar hidup lu. Sama tuh kayak si Eda yang di Inggris itu. Bikin berita hoax, nge-live, ngebacot di situ bla 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 bla, menuduh orang dengan narkoboy. Kalau timnya lawyernya Agus ini bikin seperti seolah-olah mau menggiring opini supaya kita tuh curiga, tapi langsung dipatahkan lagi dengan tesnya negatif. Makanya Mamski yakin betul nih, Novi ini nggak main-main, hebat. Dia tahu dia ada begini patahin.
Ibu RT, Wiwit makasih. Thank you Ibu RT. Tinggal si Eda tuh yang di Inggris. Tinggal dia itu. Seenaknya aja nuduh mantan apa? Antonio itu, si Antonio. Bahaya banget statement seperti itu. Menghancurkan juga nama baiknya Laura. Ngawurai. Iya, pansos itu kalau mengangkat berita atau apa itu, gue juga bingung ya. Rosida, makasih Rosida. Gue juga bingung ya. Orang kalau udah tahu kita ada sosmed, ada TikTok terutama ya. Dan ini kan masalah viral tuh selalu seliweran di TikTok. Begitu di stage, begitu kita bicara ya tentang pendapat kita, dibilangnya pansos. Kayak gue tuh, dapat gue DM. Itu dari akunnya pembela kebenaran, cenah, ya. Kebenaran apa? Akun baru itu, baru dibuat. Dia DM, kaget aku. Hei berhenti ya pansosnya ya katanya. Kamu sama kamu, sadisnya seperti si Novi katanya. Itu kan udah aku bikin VT toh, kalian udah lihat kan VT-nya. Aku dapat ancaman itu, dapat itu. Jadi kita dibilang pansos, kan lucu ya. Padahal di TikTok ini memang ya kita tuh mengutarakan apa yang kita pikirkan, bukan pansos. 18 plus, thank you 18 plus. Terima kasih 18 plus. Seperti itu loh. Ya, Baby Shelton, thank you Baby Shelton. Nah itu akunnya pembela kebenaran katanya. Yang suruh tes tim AS mam. Iya, harus tes kejiwaan. Sri Kandi, Iwe, thank you. Thank you semuanya yang udah absen. Mama, thank you Mama. Iya, suruh tes rambut apa. Makin kesini tuh makin bikin rugi waktu orang. Dengerin ya. Christina, thank you. Yanda, Rosi, Moza, semuanya thank you so much. Dengerin Mamski. Orang yang nyuruh-nyuruh, suruh tes ini, suruh tes itu sebenarnya udah merugikan banget secara apa? Waktu. Cabi, thank you Cabi. Waktu. Uang buat tes. Emangnya mereka yang bayarin? Enggak kan? Terus yang mana seharusnya bisa produktif mengerjakan yang lain, syuting YouTube misalnya atau syuting apa, bikin konten apa, harus berlama-lama di rumah sakit buat ngetes rambutnya, buat ngetes urinnya. Udah sekarang rambut, besok kuku, apalagi yang mau lu suruh tes. Dia enak aja ngomong, tinggal buka handphone, tinggal ngomong ngoceh. Oh ya itu kalau dia udah negatif urinnya, coba dong rambutnya gini. Cuman ngomong gitu doang, nggak pakai apa, nggak pakai biaya, buka aja HP, tinggal ngomong. Apa susahnya? Iya kan? Tapi orang yang udah kamu bikin susah ini, dia kan bisa bikin waktu dia yang berharga buat dia kerja, buat nolong orang ODGJ, orang yang terlantar, buat pekerjaan dia sebagai social worker, ya. Tapi ini ujuk-ujuk mesti pergi ke sono kemari hanya untuk ngikutin orang-orang yang hanya bikin konten doang. Yang hanya buka HP-nya dia ngoceh cuma semenit doang ngoceh. Aduh, bener-bener deh. Sabar ya Teh Novi ya, sabar ya sayang ya. Terbuang sia-sia guys, waktu orang guys. Ya Wiwi, thank you so much. Ini siapa ya? Hurufnya huruf Chinese ini. Udah send heart.